Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tartilker dengan NIM 220331115 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video terkait penerapan konsep fisika pada generator termoelektrik untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika terapan yang diampu oleh dosen Dr. Emilianur MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Nah, untuk pertama itu akan saya jelaskan terkait pendahuluan terlebih dahulu mengapa saya mengambil judul ini. Nah, seperti yang kita tahu di era modern pada saat ini, energi listrik saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini dikarenakan peralatan elektronik dan komunikasi di dalam rumah tangga membutuhkan energi listrik untuk dapat digunakan dalam skala yang besar, menengah maupun kecil. Nah, kebutuhan energi baru dan terbarukan semakin tinggi, sementara ketersediaan bahan bakar fosil itu semakin lama semakin menurun. Nah, dan pencemaran lingkungan sebagai dampak penggunaan energi fosil tersebut menjadi topik perdebatan yang sangat hangat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja itu generator, bagaimana fungsinya, apa saja komponen yang terdapat di dalam generator termoelektrik, bagaimana prinsip kerjanya, dan juga apa saja konsep fisika yang ada di dalam generator termoelektrik tersebut. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait apa itu generator listrik terlebih dahulu. Nah, generator listrik atau generator sinkron atau yang biasa disebut alternator adalah pembangkit energi listrik yang bekerja secara induksi elektromagnetik yang dapat mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, sistem generator termoelektrik itu sendiri adalah sebuah perkembangan dari generator. Kemudian termoelektrik ini telah berkembang menarik pertimbangan besar dalam pemulihan limbah panas karena kelebihan mereka yang tak tertandingi. Kemudian apa saja sih fungsi dari generator? Nah, fungsi generator itu secara umum ada 3, yaitu yang pertama mengubah energi mekanis ke energi listrik, mengakomodasi beban listrik, dan efisiensi energi. Nah, kemudian apa saja sih komponen-komponen yang terdapat di dalam generator termoelektrik? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam generator termoelektrik. Baik, untuk komponen pertama yaitu ada komponen semikonduktor tipe N dan tipe P, di mana semikonduktor tipe N adalah jenis semikonduktor yang memiliki kelebihan elektron. Unsur yang bisa digunakan dalam pembuatan semikonduktor tipe N ini adalah fosfor atau arsenik As. Sementara semikonduktor tipe P adalah jenis semikonduktor yang memiliki kelebihan proton. Unsur yang sering digunakan adalah boron atau gallium. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pelat panas dan pelat dingin, di mana pelat panas berfungsi untuk menyediakan sumber panas yang akan menciptakan perbedaan suhu antara kedua sisi TEG. Kemudian ada pelat dingin, di mana pelat dingin berfungsi untuk mempertahankan sisi yang lebih dingin dari TEG dan untuk menurunkan suhu pada sisi tersebut. Selanjutnya ada kawat penghubung, di mana kawat penghubung atau konduktor adalah elemen penting dalam generator termoelektrik atau TEG. Komponen ini bertugas untuk menyelesaikan rangkaian listrik sehingga memungkinkan aliran arus listrik yang dihasilkan dari perbedaan suhu. Nah, untuk rangkaian selanjutnya yaitu ada pengepit atau heatsink, di mana klip atau pengepit adalah komponen penting dalam generator termoelektrik atau TEG yang berfungsi untuk mengelola aliran panas dalam rangkaian itu sendiri. Baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu ada sirkuit listrik eksternal, di mana sirkuit listrik eksternal adalah rangkaian elektronik yang dirancang untuk mengelola energi listrik yang dihasilkan oleh modul TEG. Nah, untuk komponen terakhir yaitu ada termometer atau sensor suhu, di mana termometer atau sensor suhu ini adalah komponen penting dalam generator termoelektrik atau TEG yang digunakan untuk mengukur dan memantau suhu pada berbagai titik dalam sistem. Baik, langsung saja kita ke prinsip kerja dari generator termoelektrik. Nah, generator termoelektrik atau TEG memanfaatkan konsep dan teori fisika yang berkaitan dengan efek termoelektrik untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik. Generator termoelektrik bekerja berdasarkan efek Seebeck
yang memanfaatkan perbedaan suhu atau delta T antara dua sisi material semikonduktor untuk menghasilkan tegangan listrik. Nah, tegangan listrik yang dihasilkan menggerakkan arus listrik melalui rangkaian eksternal yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyalakan perangkat, menyimpan energi, atau diolah lebih lanjut. Nah, modul TEG itu dirancang dengan elemen semikonduktor yang dihubungkan secara seri secara elektrik dan paralel secara termal untuk meningkatkan efisiensi kerjanya. Nah, untuk penerapan konsep fisikanya itu ada berbagai macam penerapan konsep fisika, yang dimana itu yang pertama ada efek Seebeck, di mana efek Seebeck adalah fenomena yang terjadi ketika terdapat perbedaan suhu atau delta T antara dua titik pada bahan konduktor atau semikonduktor yang berbeda jenis. Kemudian koefisien efek Seebeck. Nah, koefisien efek Seebeck adalah tegangan yang dihasilkan oleh efek Seebeck itu sebanding dengan koefisien Seebeck atau dari material yang digunakan. Koefisien Seebeck adalah ukuran sensitivitas suatu bahan terhadap perubahan suhu dalam hal produksi tegangan. Kemudian selanjutnya itu ada efek Peltier, di mana efek Peltier adalah fenomena termodinamika yang terjadi ketika arus listrik mengalir melalui sambungan antara dua bahan semikonduktor. Selanjutnya itu ada efek Thomson, di mana efek Thomson adalah fenomena termodinamika yang terjadi ketika aliran arus listrik melalui sebuah konduktor yang memiliki gradien suhu menyebabkan pemanasan atau pendinginan di sepanjang konduktor tersebut. Kemudian koefisien Thomson. Koefisien Thomson adalah sebuah konstanta yang menggambarkan seberapa besar perubahan suhu yang terjadi pada sebuah material ketika arus listrik mengalir melalui material tersebut yang memiliki gradien suhu. Nah, selanjutnya itu ada pemanasan Joule. Pada generator termoelektrik itu akan menyebabkan terjadinya pemanasan lokal. Nah, sehingga pada material semikonduktor yang digunakan dalam TEG ketika arus listrik mengalir itu akan menyebabkan adanya arus listrik. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah kita dilakukan, dapat disimpulkan bahwa generator merupakan salah satu komponen yang memegang banyak peranan penting dalam menjaga pasokan sumber daya listrik. Generator berperan penting dalam mengkonversi energi panas menjadi energi listrik dalam bentuk termoelektrik. Meningkatkan kebutuhan akan penggunaan listrik membuat kita sebagai manusia harus berpikir mencari solusi alternatif untuk memperoleh energi listrik. Nah, dengan adanya generator termoelektrik dapat menjadi solusi dari permasalahan kita akan krisis energi yang sedang terjadi, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan membuat teman-teman lebih paham bagaimana cara kerja dari generator termoelektrik dan apa saja komponen-komponen yang di dalamnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.